Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu Teteh mohon maaf kami mengganggu waktunya. Ini tuh dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital mengizin wawancara terkait dengan manajemen SDM. Di mana tugas ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen SDM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asfi Safia Marwah Anandita.
saja Ibu tentang rekrutmen dan seleksi karyawan. Bagaimana proses penerimaan karyawan di UMKM Laundry Clean ini? Kalau di Laundry Clean ini ya, yang saya tahu biasanya kita masukin iklan ke OLX ya. Itu terus nanti kalau misalnya sesuai dengan kriteria, kan ada syarat-syaratnya tuh ya. Kalau misalnya sesuai dengan kriteria ya kita panggil. Di situ ada wawancara secara online, paling gitu aja. Nanti kalau misalnya dia sesuai baru dipanggil. Terus trial di sinilah paling beberapa hari di outlet gitu ya, 5 apa sampai seminggu lah trialnya gitu. Nanti kalau misalnya dia lulus langsung jadi karyawan. Selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penerimaan dan seleksi karyawan di Laundry Clean ini? Ada admin aja ya, admin ya. Kalau misalnya kayak HRD-nya gitu berarti Ada HRD-nya juga. Ya paling HRD kayaknya yang nerima itu. Dia ngasih nanti ngabarin ya ini ya, kalau misalkan dia masukin tuh ke OLX, terus nanti dikabarin sama HRD-nya. Ada HRD. Selanjutnya, bagaimana perusahaan menentukan seleksi pada karyawan baru? Sesuai kriteria aja dia. Kalau misalnya cocok ya, dia ada pengalaman misalnya, ataupun yang tidak ada pengalaman, kalau dianya memang sungguh-sungguh mau kerja gitu ya, ya kita kan ada trial itu ya. Jadi dilihatnya dari situ. Kalau misalnya dia lolos seleksi, ya berarti keterima. Jadi nggak ada hal khusus gitu ya? Nggak ada. Yang nggak berpengalaman pun bisa kerja. Nah, karena kan diajarin dari sekecil-kecilnya gitu, dari yang tidak tahu jadi tahu, misalnya cara nyetrika, paling gitu-gitu aja sih ya, nggak secara khusus ya. Kalau di laundry mah nggak kayak di perusahaan kan harus bisa keahlian apa gitu ya. Kalau di laundry mah enggak. Apakah dalam proses penerimaan karyawan terdapat kendala, Bu? Kalau misalkan ada kendala tuh bagaimana solusi perusahaan dalam mengatasi kendala itu? Saya nggak tahu ya, kalau HRD yang nerimanya sih lewat aja dulu itu. paling itu kalau misalkan udah di trial gini, tapi dianya nggak mau ditempatin di paling itu, itu jadi paling nggak jadi nyari lagi yang baru. Misalnya kan saya nih ya karya, misalnya ini ya Linda, udah saya trial nih, taunya dia bukan ditempatin di Laundry Clean Antapani, saya ditempatin di Margahayu, terus dia tuh nggak mau. Jadi dia tuh kan jadi menghabiskan waktu dan tenaga dan keuangan gitu ya kan, ya udah biaya transportasi, terus kita kan nggak bayar juga karena kan bukan buat ditempatin di sini gitu kan. Kita sistemnya ada ownernya juga ya, masing-masing beda ownernya. Jadi harus bersedia ditempatin di mana aja. Selanjutnya Ibu, bagaimana budaya karyawan di Laundry Clean gitu? Budaya maksudnya apa ya? Belum masuk nih ke saya. Gimana contohnya teh kalau tradisinya? Iya, tradisi kerja dari atasan ke bawahan, dari kalau bawah di atasan sih nggak terlalu ini ya, paling kita cuman ngikutin SOP aja. Jadi ada SOP yang harus diikutin, jadi sesuai standarnya gitu aja. Nggak ada kriteria khusus yang harus gini loh di laundry gitu, nggak ada. Paling udah di ini paling SOP-nya cara menerima customer, cara packing. Terus kalau misalnya udah di packing ditulis rak-raknya berapa, di packingannya berapa, disimpan di rak apa, paling gitu aja sih. Sesuai SOP aja lah paling SOP. yang sederhana aja. Nggak terlalu ini ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana peran manajer sehubungan dengan peluang karir karyawan? Ada ya teh, kalau misalnya bukan karena saya pernah ya, tadinya kan saya juga dari bawah dulu ya, kita sama-sama kru lah gitu. Mungkin dilihat ada kriteria lain lah sama atasan bahwa si orang ini mampu mungkin gitu ya, bukan mampu dalam hal apa ya, misalnya mengatasi permasalahan, terus ada permasalahan ini langsung laporan walaupun dengan bahasa yang sederhana lah, mungkinnya yang sulit ya. Kadang kita menyampaikannya susah tapi si atasan tahu ya gitu, mungkin gercep lah di nama ya, mungkin bukan karena dilihat dari suka enggaknya si atasan itu memilih si kru jadi kepala toko, atau ini kan ada jenjang karir dari karyawan kepala toko bisa langsung jadi admin bagian operasional, ada juga yang mungkin jadi supervisor atau apa gitu ya, ada jenjang karirnya ya, mungkin dari situ ada kriterianya juga. Itu sih harus perusahaan yang menilainya. Terus apa manfaat manajemen karir di Laundry Clean? Apa ya manfaatnya? Ya kalau
Maksudnya kalau kita terima gaji gitu apa ya? Gimana teh ya pertanyaannya tuh? Kayak kan berarti kalau misalnya manajemen karir itu dari yang tadi misalnya ibu tadi sebutin awalnya jadi kru, Dari terus kru, kayak jadi kepala toko. terus bisa jadi admin. Nah, pengangkatan kayak jabatan kayak gitu tuh kira-kira menurut ibu sama teteh gitu manfaatnya apa gitu untuk kedepannya atau Ya ada mungkin manfaatnya ya mungkin dari ini operasional di lapangan kan jadi kan ke ibu gitu kalau ada apa kan tanggung jawabnya ibu gitu. ya manfaatnya juga di luar tanggung jawab, salarinya juga berbeda gitu. Lebih inilah gitu lebih Ada uang inilah gitu. sesuai dengan tanggung jawab. Ya gitu. Selanjutnya bagaimana cara melakukan analisis jabatan pada laundry clean? Bisnis jabatan. Jadi analisis jabatan itu kayak misalnya tuh mau ada rekrutmen ya Bu ya Bu. Nah, terus kan berarti harus ditentuin kriteria-kriterianya kayak misalnya tadi tentang pendidikannya atau pengalaman atau tidak ada pengalamannya. Nah kira-kira kalau misalnya di laundry clean ini gimana cara nentuin si kriteria-kriterianya itu Bu? Misalnya kayak umur, Iya. Umur kan saya udah tua teh. Ya kata saya juga yang menentukan kan bukan saya, jadi saya nggak tahu kan. Ya harusnya teteh bertanyanya itu sama atasan saya. Kata juga kan saya nggak tahu kriterianya apa ya. Mungkin mereka ada kriteria khusus juga ya. Nggak sembarangan, nggak tahu karena mungkin saya bukan karena saya paling tua dipilihnya. Ada yang muda juga jadi kepala toko ada gitu ya dari krunya gitu. Ya nggak tahu mungkin ya kata saya juga ada lebihnya meren nilai plusnya meren tapi ente jauh-jauh teh. Biasanya kalau misalnya untuk nentuin yang karyawan baru gitu ya Bu ya. Nah kan pasti nyantumin iklan yang Ya. tadi Ibu sebutin Ya, Jalex ya. itu. Nah kriteria apa untuk karyawan barunya itu biasanya apa aja misalnya kayak kan biasanya ada di iklan-iklan itu tuh kayak umur terus pendidikan. Umur sih enggak ya, kita di sini umur enggak asal masih bisa kerja merenanya dan lima emak-emak oge bisa merenanya asal masih kuat nyetrika atau gitu ya. Cuman ya paling itu kalau kriterianya ada pengalaman atau enggak gitu ya, bisa nyetrika gitu, dapatnya semua lah bisa nyetrika ya teh, maupun yang setrika biasa ataupun setrika uap. Nah kalau misalnya belum bisa setrika uap mungkin diajarin pas trial itu kan, nah gitu. Terus usia enggak dipatok, disiplin itu jujur itu aja yang utama sih jujur, karena kan kita berhubungan dengan masalah keuangan ya, jadi kan ada yang suka enggak di ini gitu ya. Itu paling yang utama sih di laundry mah jujur aja itu aja. Terus kita juga kan dengan partner kan kalau nggak saling jujur mah susahnya teh, nanti jadi silih salah-salahkan gitu. Paling itu aja. Bagaimana perancangan program pelatihan pengembangan karyawannya? Apakah ada kayak ikutan seminar atau enggak sama atasan Ibu tuh kayak ada di apa sih ikutin pelatihan gitu? Kalau induk itu belum ada ya teh, cuman kita paling antar kepala toko aja kan, kita ini ada beberapa kepala toko ya, mungkin paling kita ini aja unit paling gitu aja. Kalau misalnya ada masalah ya paling itu. Terus nggak ada sih kalau untuk seminar-seminarnya. Jadi paling kayak kalau Zoom. Kalau misalnya kita mau rapat gitu ya paling unit aja gitu. Oh, jadi kalau misalnya di sini mah belum ada untuk pelatihan dan pengembangan dari SDM karyawannya ya? Belum. Bagaimana Bu? Kan pasti di dalam suatu perusahaan tuh ada kayak apa sih konfliknya gitu, baik sama karyawan ataupun sama customernya. Nah, bagaimana manajemen konflik dalam mengatasi konflik yang suka terjadi di laundry clean ini Bu? Ya kalau antar kru ya paling dibicarain baik-baik ya. Kalau misalnya nggak bisa dibicarain ya kita berarti ada tahap ke atas selanjutnya, paling minta tolong ke atasan gitu ya. Ya tapi sejauh ini konflik antar kru masih nggak ada ya gitu. Paling ya kesal-kesal dikit mah wajar lah gitunya. Kalau yang lain-lain mah nggak ada, miskomunikasi aja kebanyakan. Kalau sama customer alhamdulillah di laundry clean ini kita belum ada komplain yang berat lah. Atasan juga tahu ya Antapan ini bagus lah dari komplainan gitu, nggak ada komplainan gitu. Jadi masih bisa masih bisa di apa sih? Kalau misalnya ada komplain juga, misalnya kalau si kayak customer ya, aduh teh saya baju ini kok nggak ada, paling diomongin gitu aja, teh Bu nanti dicari, kalau takutnya kan ketukar kemana gitu aja, paling komplainan gitu aja.
belum ada lah yang gerak di sini. Misalnya kalau misalnya ada nih ya Bu ya untuk tapi semoga aja gak ada gitu ya. Ada misalnya konflik dan itu tuh konfliknya tuh besar gitu, baik itu antara karyawan, atasan maupun sama customer. Gimana siapa yang menangani itu Bu Ya, biasa? atasan saya, supervisor saya, kalaupun memang tidak bisa dikasih tahu, kita dipecah krunya juga, di rolling kemana gitu. Misalnya saya nih sama Linda tetap aja nggak bisa dikasih tahu ya, akhirnya kita dipecah gitu. Ini misalnya dipindahin kemana, saya dipindahin kemana gitu. Jadi jangan ini, karena kan meren mau terus-terusan kayak bisa jadi ini gitu, bentrok aja. Paling gitu ya, ada supervisor saya. Nah, berarti untuk yang konflik yang besar mah berarti langsung dari langsung, supervisornya ya. Tapi kadang si supervisor juga kembalikin dulu ke kita, sok selesaiin dulu nih, bisa nggak? Kalau misalnya memang nggak bisa, baru mereka turun tangan. Kesalahan apa yang dihadapi bila perencanaan SDM-nya tidak dilakukan dengan baik gitu? Jadi misalkan ada permasalahan nih di dalam perencanaan SDM-nya buat pegawai karyawannya, misalkan kayak gitu. Nah, yang dihadapi ini teh apa yang bakal dilakuin gitu biar supaya nggak ada masalah antar SDM, Antar karyawan ya, kesejahteraannya mungkin sih ini. Kalau fasilitas kayak gitu. Iya, paling fasilitasnya aja di ini ya. Tapi udah memang sudah terpenuhi lah fasilitasnya, memang sudah ini. Sejauh ini ya. Waktu itu mau teh mau saya ada corona mau tapi pas saya ada nggak ada kalau untuk itu belum ada. Karena belum lihat ada permasalahan dari customer juga ya kan, kita belum tahu ya. Mungkin karena masyarakat sini kan jadi udah kayak kekeluargaan sih ya, jadi kalaupun ada masalah ya paling dicandain aja si customernya gitu, karena terlalu ini, karena daerah-daerah sini lah kebanyakannya, jadi kita udah akrab gitu dengan customer lain ya, kalau misalnya si ordernya di tempat gitu ya, kan itu mereka yang datang cuma yang masih aktif yang gitu. Banyak sih kalau ini kan karena dekat-dekat ya tetangga, jadi udah merasa nggak ada aja permasalahannya. Itu kayak jadi kalau ada bilang aja kan nanti dicari ya paling gitu kita juga, jadi oh ya karena orang biasa ya kesini kalau sudah gimana dengan customer dengan banyak itu paling mahal kompensasi yang diterima karyawan kalau misalnya pasca berprestasi atau apa ya, kalau misalnya lembur kayak gitu. Oh, kalau lembur ada ya paling lembur aja ya, terus insentif kalau kita misalnya dalam 1 bulan kan dikasih yang target sama atasan sekian, kita nyampe target itu dapat insentif. Dari kalau enggak kita dari sudut produksi, dari pengerjaan sehari-hari, misalnya nih kan kita minimal 1 juta tuh buku produksi itu mampu cerita dan cuci. Kalau misalnya kita bisa 1 bulan ya kita dapat 10%, misalnya 1 bulan itu 1 juta kita dapat nih untuk produksi kita, jadi ceritanya dapat dari 1 juta ya dapat 10%-nya nanti. Kalau pernah ya kan saya bilang tadi masih sayang ya kecuali mungkin nanti memang ada rencana mau pergi gitu ya, cuman mungkin pengen kita sih kan pengennya semuanya karengan, cuman apakah kan saya ketemu dan gitu ya, jadi paling nanti kita dibagi, tapi belum menentukan kapan, cuman ada niat sih udah pernah mau ada. Tapi kalau misalnya ada sudah dipakai enggak
berarti nggak ada kontrak ada kontrak ada kontrak kalau misalnya kita udah kontrak itu 6 bulan kita sudah sama dengan kalau misalnya pulang kita kena denda tuh harus bayar kalau bisa itu kalau lulus dari bulan jadi kalau kita saya kan udah 1 tahun itu dari kami enggak apakah waktu di luar negeri kita itu berarti tapi pun bukan inisiatif karena kan bisa dari masukan ya kayaknya pasti apa tuh ya tapi kan semakin besar masukan semakin besar juga yang kita kalau kata saya udah cukup. Apakah karyawan dalam bisnis ini memiliki hubungan baik antara pekerja? Jadi setiap harinya tuh nggak pernah itu atau memang keseringannya ada Nggak ada lah teh kalau misalnya ada covid kan terjadi juga kan katanya aman teh yang pasti kata saya juga di situ kalau misalnya udah tidak bisa diperbaiki paling saya minta atasan karena kan nggak enak dong kalau kita kerja cuma berempat ya saling tidak tegur sapa gitu kan ya paling kalau saya memang udah kesal baik ya paling saya kata kalau nggak atasan pak ini gimana tapi nggak bisa dikasih tahu kalau kan memang si kepala kapur ini berhak mengganti si krunya nah jadi nanti misalnya bisa atasan mau dibantu juga kalau saya tidak dia tidak bisa kasih tapi sejauh ini 2 tahun aman-aman saja. Kalau dari yang atasannya ke atasan kayak Baik. Kalau nggak baik Pak. Ya, karena kita kan online betulnya jadi paling telepon atau chat gitu. Jarang kesini kita lihat di aplikasinya sih. Jadi mereka melihat CCTV kerja nggak atau lagi di pakai gitu. apa saja yang dilakukan bilang agar tetap komunikasi ya paling itu ya kadang udah lama juga komunikasi kayak saat ini gitu ya memang paling yang utama komunikasi aja sih kalau miss kan udah weh jadi salah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan rekan-rekan. Kepada Ibu Tiur, di kesempatan Zoom kali ini, kami akan menyampaikan hasil produk yang telah kami perbuat untuk fungsi-fungsi manajemen SDM di Laundry Clean Antapani ini. Setelah dari hasil mengawati hasil wawancara, kali ini kami akan mempresentasikannya kepada Ibu apa saja produk yang sudah kami buat. Saya izin share screen. Layarnya sudah muncul. Sudah teh. Oke, baik. Ibu, setelah kami analisis dari hasil wawancara kemarin, setelah kami amati dari beberapa fungsi fungsi-fungsi manajemen SDM yang sudah ada di Laundry Clean itu sudah cukup baik, dari mulai analisis jabatan, terus rekrutmennya juga semuanya sudah tertata dengan baik. Hanya saja di sini kami membuatkan salah satu produk buat
UMKM Laundry Clean ini karena terkait dengan fungsi manajemen pelatihan dan pengembangan kan belum ada gitu. Nah, di sini kami membuatkan satu produk pelatihan dan pengembangan. Karena sebelumnya di Laundry Clean ini kan belum ada terkait dengan pelatihan dan pengembangan untuk staff ataupun karyawannya. Nah, di sini nama pelatihannya mengenai tentang training digital marketing manajemen Laundry Clean. Berarti di sini pelatihan dan pengembangannya terkait dengan digital marketing karena semakin sini kan segalanya itu berupa digital sehingga pemasaran pun tentunya harus digital kebanyakan sekarang ini sehingga kami membuatkan mengenai tentang digital marketing. Nah, di mana ada analisis kebutuhannya yaitu untuk pengembangan staff Laundry Clean, di mana kebutuhan training staffnya ini terdiri dari pencatatan data atau nota yang di mana nota ini adalah merupakan bukti resmi berupa dokumen tertulis dari transaksi perdagangan. Dalam nota laundry ini biasanya berisi informasi barang, jumlah, harga laundry. Nah, kemudian ada juga pelatihan mengenai tentang pembukuan harian, di mana pembukuan harian ini mencakup catatan harian dengan jumlah banyaknya laundry yang masuk. Nah, kemudian ada juga laporan pembukuan bulanan yang di mana pelatihan ini terkait dengan laporan keuangan yang menjadikan rekapan data bulanan dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada untuk quality control. Nah, di sini itu adalah proses untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu berkualitas, mulai dari mesin pencuci, produk pewangi yang dipakai, serta keamanan pakaiannya. Jadi di sini dilatih juga gitu terkait dengan quality controlnya dari mulai produk sampai ke nanti produknya diberikan kepada konsumennya. Kemudian di sini ada marketingnya di mana, nah di dalam pemasarannya itu mengejar pelanggan yang dibutuhkan berupa social branding gitu kepada masyarakatnya, serta untuk mengenalkan produk ke dunia atau ke halayak masyarakat yang dimana brandnya itu memiliki poin-poin yang berharga gitu untuk dikenalkan kepada masyarakat. Nah, di mana poin-poinnya ini sebagai berikut: memanfaatkan sosial media, jadi marketingnya bisa melalui sosial media, kemudian membagikan brosur, kemudian melakukan promosi, take and delivery order, dan pasang banner. Nah, ini tuh merupakan salah satu pelatihan atau bentuk pengembangan bagi karyawannya jikalau berminat untuk dilakukan gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Indri Fitriani. Ya, selanjutnya ada tujuan pelatihan. Tujuan pelatihannya itu di sini ada perbaikan kinerja, serta pengenalan teknologi baru, memahami konsep dasar bidang pemasaran dan implementasi, mengetahui poin-poin untuk meningkatkan penjualan, dan persiapan karyawan untuk promosi. Nah, selanjutnya ada masa pelatihan. Pelatihan ini berlangsung selama 12 hari, selama 36 jam, dan dilakukan 4 hari per minggu. Jadi dilakukannya tuh pelatihannya selama 3 minggu. Peserta dalam pelatihan ini diikuti oleh seluruh karyawan Laundry Clean, dan pelatihnya langsung oleh HRD-nya. Waktu dan tempatnya ada tanggal pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 18 Maret 2023. Waktu pelatihannya pada pukul 8 hingga 11 siang. Dan tempat pelatihannya di Highland Experience di Jalan Situ Hiang, RT 4 RW 5, Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kode posnya 16770. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Teh Siti Maesero. Selanjutnya ada metode pilihan. Yang pertama itu hand on the job, kemudian yang kedua demonstrasi, yang ketiga studi kasus. Kemudian cara ada evaluasi. Yang pertama ada reaksi akhir pelatihan dan 5 bulan kemudian. Kemudian ada hasil belajar akhir pelatihan kurang lebih 5 dan 10 bulan kemudian. Ada perilaku juga 5 dan 10 bulan kemudian. Kemudian ada store results 5 dan 10 bulan kemudian. Kemudian ada analisis kegunaan 15 bulan kemudian. Transfer atau penerapan pelatihan atasan langsung pekerjaan pencegahan agar tidak kembali ke perilaku lama. Yang kedua ada rapat mingguan dengan pelatih. Perkiraan biaya perencanaan 500.000 per orang. Perkiraan biaya pelaksanaan ada 200 juta.
Baik Ibu, cukup sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulan dari hasil kemarin wawancara, di sini kami membuatkan kelompok saya membuatkan produk untuk UMKM Laundry Clean ini mengenai tentang pelatihan dan pengembangan. Barangkali untuk kedepannya Ibu dan rekan-rekan kerja Ibu bisa mengusulkan kepada atasan gitu terkait dengan pelatihan dan pengembangan terkait dengan digital marketing karena pemasaran sekarang itu pasti banyaknya itu berupa tentang digital baik itu melalui sosial media ataupun iklan-iklan yang dipasang di lewat eh, apa sih namanya tuh ya sosial media seperti Instagram, kemudian ada di WhatsApp ataupun di Twitter atau sosial media lainnya gitu. Ini tuh bisa diwujudkan gitu eh, untuk kedepannya karena kan sebelumnya di Laundry Clean ini itu belum pernah ada mengenai tentang pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya. Mungkin cukup sekian yang dapat bisa kami sampaikan, Bu. Apakah Ibu ada saran-saran juga buat kami? Sepertinya sih nggak ada ya. Cuman ini bolehlah dicoba, kita minta proposal lah, bisa dimasukin ke Laundry Clean. Nanti paling saya ajuin ke atasan. Siapa tahu bisa mengikuti acara pelatihan kayak gini gitu. Iya, Bu. Kebetulan biasanya untuk misalnya untuk waktu atau tempatnya itu bisa menyesuaikan sama kebutuhan nanti di karyawan laundry clean-nya itu. Biasanya kayak gitu sih, Bu. Jadi menyesuaikan aja cuman topik atau temanya bisa mengenai tentang digital marketing gitu, Bu. Iya, boleh, boleh. Ya. Paling minta ini aja teh, nanti dikirimin ke saya ya, yang hasil ini. Oh, Kayak yang ya ini yang di screen ini ya. oh iya. Dikirimin nanti. Biar saya nanti kirimin juga hasil wawancara juga kan ke atasan saya. Oh, iya. Biar ada tahu ya, kayak biar bisa ada pelatihan dan pengembangan juga memang perlu juga sih. Iya, betul, Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih sudah berkenan untuk membantu kelompok kami dalam menyelesaikan tugas UAS Manajemen SDM ini. Mohon maaf Ibu, waktunya diganggu terus sama kami mulai dari wawancara sampai saat ini untuk mempresentasikan produknya. Hatur nuhun kepada Ibu berserta semua karyawan-karyawan Landrikin yang sudah berkenan untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, Bu. Iya, sama-sama teh. Iya. Udah teh gitu aja. Iya Ibu, makasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Siang teh. Ya.